Rangga. Aku melirik Zia yang mengambil sebuah kardigan dari dalam lemari, lalu memakainya. Aku ingat, kardigan itu milik Mbak Soraya yang sering dipakainya semasa ia belum menikah dulu. Terlihat sangat cocok dipakai oleh Zia. Cuaca pagi ini dingin, terasa menusuk kulit. Meski aku telah mengatur suhu AC di kamar ini ke mode kipas, tetap saja masih membuat tubuh ini kedinginan. Ada pekerjaan yang masih belum selesai kemarin yang harus ku selesaikan pagi ini. Karena masih pagi, ku pikir lebih baik aku mengurus pekerjaanku sebentar. Lalu setelah sarapan, aku akan mengajak Zia jalan-jalan. Berkali-kali istriku itu melirik ke arahku. Mungkin ia bosan. Tak lama kemudian, ia meraih topi rajut yang ada di dekat tempat tidur, yang tadi sudah ia keluarkan dari lemari. Aku mau jalan-jalan sebentar ke halaman depan, cetus Zia sambil memakai topi rajut itu ke atas kepalanya. Ya, hati-hati, kabutnya masih cukup tebal Zia. Jangan berjalan ke arah belakang villa, karena ada jurang di sana, jawabku, tanpa mengalihkan pandangan dari laptop. Aku meliriknya yang mendengkus kesal padaku. Tapi pekerjaanku tinggal sedikit lagi. Tanggung jika ku tinggalkan. Untuk menemani Zia, kuputuskan untuk segera menyelesaikannya saja. Aku masih menganalisa laporan keuangan beberapa outlet ketika Bi Imas mengetuk pintu kamarku. Maaf dan Rangga, sarapannya sudah siap. Oh iya, sebentar Bi, 5 menit lagi aku keluar. Tolong panggil istriku dulu di halaman depan, pintaku. Baik Den, kalau bisa jangan lama-lama ya, keburu dingin nanti, cicitnya lagi. Bi Imas segera keluar dan menutup pintunya. Aku kembali menatap laptopku, kembali mengecek laporan ini. Akhirnya selesai, tinggal meminta Alina, sekretarisku, mengurus sisanya. Segera saja aku tutup kembali laptopku dan merapikan kembali tumpukan dokumen di meja ini. Waktunya sarapan, lalu menemani Zia berkeliling, gumamku sambil merenggangkan badan. Baru saja hendak keluar dari kamar ini, Bi Imas tiba-tiba datang dengan raut wajah cemas. Aku menyipitkan mataku sejenak, melihatnya yang tampak sangat khawatir. Ada apa Bi? Tanyaku. Dan Rangga, Mbak Zia hilang. Bibi dan Mang Ujang sudah mencari ke seluruh ruangan dan halaman depan, tapi Mbak Zia gak ada, lapor Bi Imas dengan nafas memburu. Zia tidak ada. Apa maksudnya Bi? Aku mulai khawatir. Iya Dan, tadi setelah Bibi kesini manggil dan Rangga buat sarapan, Bibi langsung ke halaman depan manggil Mbak Zia sarapan. Tapi Mbak Zia bilang sebentar lagi. Bibi bilang jangan lama-lama, nanti sarapannya keburu dingin. Bi Imas berhenti sejenak, mengatur nafasnya. Tak lama, ia kembali melanjutkan perkataannya. Bibi masuk lagi sebentar ke dapur, menyeduh kopi buat Mamang. Lalu Bibi keluar lagi, buat manggil Mbak Zia lagi. Tapi Mbak Zia gak kelihatan lagi di halaman. Bi Imas terlihat sangat cemas. Ia menaruh satu tangannya ke atas dadanya, lalu membuang nafas panjang beberapa kali. Bibi juga sudah minta si Mamang buat bantu nyari Mbak Zia, tapi masih belum ketemu dan Bibi takut jika Mbak Zia kenapa-napa. Zia tak ada di halaman. Ayo Bi, kita cari dulu. Mungkin ia jalan-jalan ke depan. Aku berusaha tenang. Kami keluar mencari Zia. Terdengar suara Mang Ujang yang memanggil nama Zia dari arah samping villa. Aku meminta Bi Imas untuk tetap di dalam villa.
Siapa tahu nanti Zia kembali ke villa. Zia tak mungkin main ke villa tetangga karena jaraknya cukup jauh, hampir 300 meter ke sana dan lagi. Kurasa villa itu kosong. Aku memutari villa ini sambil terus memanggilnya. Tak ada tanda-tanda jika Zia mendengarnya. Hingga akhirnya Mang Ujang menghampiriku. Den, Mamang udah mengelilingi villa ini beberapa kali, tapi nggak ketemu, lapornya padaku. Kira-kira kemana atuh Mbak Zia pergi? Mang Ujang bertanya sambil mengatur nafasnya. Apa mungkin Mbak Zia jalan-jalan sendiri keluar villa ini ke jalan raya depan? Mang Ujang bermonolog sendiri. Aku akan coba cari ke depan, Mang. Aku bergegas masuk ke villa, melangkah ke kamar, lalu mengambil kunci mobil yang tergeletak di atas nakas. Setengah berlari aku menuju mobil yang terparkir di samping villa. Namun, saat akan membuka pintu mobil, mataku melihat ada setangkai bunga marigold tergeletak di tanah, berada tak jauh dari tempat mobilku diparkir. Aku berjalan mendekat dan mengambil tangkai bunga itu. Bunganya masih mekar sempurna dan masih menyisakan sedikit getah pada tangkainya, menandakan jika bunga ini belum begitu lama dipetik. Aku yakin Zia yang memetiknya. Tapi kemana dia? Perasaanku tiba-tiba mulai tidak enak saat melihat rimbunan semak dan perdu yang ada di halaman belakang. Perlahan aku berjalan menuju halaman belakang ini sambil terus memanggil nama Zia. Zia, jika kau mendengarnya, ayo cepat pulang. Hening, tak ada jawaban. Tak lama, Mang Ujang mendekat. Hati-hati Den, semalam gerimis. Tanah di sekitar situ licin, nanti bisa terpeleset, ujar Mang Ujang mengingatkan. Aku memandang rimbunan dedaunan semak ini. Mungkinkah jika Zia terpeleset ke jurang ini? Aku menepis jauh pikiran buruk itu. Namun tak bisa kupungkiri jika hatiku kini mulai semakin khawatir dan gelisah. Mang, seberapa dalam jurang ini? Tanyaku, menunjuk jurang yang berada tepat 2 meter di depanku ini. Sekitar 20 meter lebih dan banyak batu-batu besar di dasar jurang ini yang tertutup oleh semak belukar, terang Mang Ujang. Pandanganku menyapu sekeliling tepi jurang ini. Hening, hanya ada suara kicauan burung gereja. Mataku tak berkedip saat kulihat ada 3 tangkai bunga marigold yang tergeletak di atas tanah, tak jauh dari tempatku berdiri saat ini. Aku bergegas mengambilnya. Tangkai bunga yang sama, dan kelihatannya juga baru dipetik. Mungkinkah Zia terpeleset di jurang ini? Mang, tolong bantu aku. Kita turun ke jurang ini. Aku khawatir jika Zia terpeleset ke dasar jurang, pintaku. Baik Den, sebentar. Mamang ambil parang dulu, takut jika ada ular. Dan juga minta bibi untuk memanggil Agus, anak Mamang. Siapa tahu nanti kita butuh bantuan. Tanpa menunggu jawaban dariku, Mang Ujang segera berlari ke arah villa. Aku mengamati jurang ini. Pikiranku kembali tak menentu. Aku takut jika Zia benar-benar terpeleset di jurang ini. Oh Tuhan, semoga ia baik-baik saja. Mang Ujang pun tiba dengan parang yang cukup panjang dan tajam di tangannya. Ia segera melepas sandalnya dan perlahan menuruni jurang ini. Aku pun mengikuti langkahnya. Hati-hati Den, Rangga, ujar Mang Ujang sambil menebas ranting dan semak yang menghalangi. Kami berdua menuruni jurang ini dengan sangat hati-hati karena cukup curam dan terjal. Mataku memandang setiap inci turunan ini sambil terus berharap semoga Zia baik-baik saja. Mang, lihat itu, telunjukku.
mengarah pada sebuah topi rajut yang tersangkut di antara semak. Mang Ujang mengambilnya untukku. Aku meremas kuat topi ini. Tak salah lagi, ini adalah topi yang dipakai Zia tadi. Mang, ayo cepat. Zia ada di dasar jurang ini. Tanpa sadar, aku berteriak. Hatiku gelisah. Perasaanku semakin tidak enak. Iya, Den. Aku dan Mang Ujang terus menuruni jurang ini. Aku meminta Mang Ujang untuk tidak menebas semak lagi, karena khawatir jika mengenai tubuh Zia. Hati-hati melangkah, Den. Banyak batu-batu. Awas tersandung. Mang Ujang memperingatkanku. Aku hanya mengangguk saja. Pikiranku sudah tak menentu, memikirkan keadaan Zia. Aku melihat Mang Ujang mempercepat langkahnya. Tak lama ia berlari ketika kami telah tiba di dasar jurang ini. Itu Mbak Zia, Den, serunya sambil menunjuk sesosok tubuh yang terbaring. Aku berlari, mengikuti langkahnya. Mataku tak berkedip saat kulihat tubuh Zia tergeletak di dasar jurang ini dengan kepala. Zia, sebutku sambil menepuk pipinya. Kita harus cepat bawa Mbak Zia ke villa, Den, ucap Mang Ujang. Iya, Mang. Segera aku menggendong tubuh Zia ke punggungku. Mang Ujang berjalan di depanku sambil menebas semak yang menghalangi. Dengan nafas tersengal, akhirnya aku berhasil membawa Zia ke villa. Bu Imas terlihat sangat khawatir saat melihat Zia dalam gendonganku. Aku merebahkan tubuh Zia di atas sofa. Bi Imas langsung membersihkan luka di kepala, kemudian menggosok tubuh Zia dengan minyak kayu putih sambil terus berusaha menyadarkan Zia. Sebaiknya kita cari dokter atau klinik saja sekarang, ucapku panik, karena melihat Zia yang masih tak kunjung sadar. Aku mengeluarkan kunci mobil dari dalam saku celana. Aku ingat ada sebuah klinik tak jauh dari villa ini. Sebuah klinik 24 jam yang ada di Jalan Raya Puncak Cisarua ini. Ayo cepat, Den, Bibi khawatir. Aku mengangkat tubuh Zia dan memindahkannya ke jok belakang mobil. Bi Imas ku minta untuk menjaganya. Mang Ujang duduk di jok depan, di sebelah kursiku. Aku berusaha menenangkan diri, lalu mulai mengemudikan mobil keluar dari jalur villa ini menuju jalan raya. Hati-hati, Dan Rangga, jangan ngebut, tegur Bi Imas menyadarkanku. Aku berusaha tenang sambil terus mengendalikan laju mobilku. Berkali-kali aku melirik kaca spion, melihat wajah Zia yang pucat di pangkuan Bi Imas, membuatku semakin khawatir. Tak sampai 15 menit, mobilku sudah berhenti di sebuah klinik 24 jam di daerah Cisarua ini. Segera saja ku angkat tubuh istriku dan menggendongnya masuk ke dalam klinik, lalu merebahkan tubuhnya di atas brankar. Seorang perawat langsung mendekat dan mulai merawat lukanya. Tak lama seorang dokter wanita datang memeriksa sambil bertanya kronologi penyebab lukanya. Bagaimana kondisi istri saya, dokter? Tanyaku cemas. Semuanya baik-baik saja. Hanya tekanan darahnya sedikit rendah. Saran saya, jika dalam 24 jam pasien belum sadar juga, segera bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti. Takut ada pendarahan di otak, jawab dokter bernama Fanya itu. Baik, Dok. Kupandangi wajah Zia yang masih pucat. Luka di kepalanya kini sudah diperban. Matanya masih tertutup, membuatku masih dilanda gelisah. Maaf Zia, aku lalai menjagamu. Tolong bangunlah, sesalku, sambil terus menggenggam tangannya. Papa menatapku dengan raut wajah kesal begitu ia tiba di klinik ini. Aku tak berani membantahnya, karena ini juga kesalahanku. Harusnya
kau tinggalkan sebentar pekerjaanmu. Lihat akibat dari kelalaianmu ini, gerutu Papa saat aku meneleponnya memberitahu kabar buruk ini. Jika memang kau tidak punya waktu, tidak usah mengajaknya pergi jauh, sambung Papa lagi. Aku hanya bisa diam. Tak satu pun kalimat pembelaan keluar dari mulutku. Aku membiarkan Papa mengeluarkan segala kemarahannya. Dengan begitu ia akan lega. Jika tidak, Papa akan melampiaskan kekesalannya pada orang lain. Aku tak mau itu terjadi. Aku memberitahu Papa dan Mbak Soraya mengenai hal buruk yang menimpa Zia di villa. Setengah jam setelah Zia dirawat di klinik ini. 2 jam setelah menerima kabar itu, mereka berdua sudah tiba di sini. Di mana istrimu sekarang? Tanya Papa. Begitu tiba di klinik. Masih di kamar perawatan, Pak. Di sebelah sana, jawabku. Sambil menunjuk sebuah ruangan yang hanya bertutup tirai putih. Papa mau lihat keadaannya dulu. Tanpa mendengar jawaban dariku, Papa langsung melangkah ke sana. Zia masih belum sadar saat Papa dan Mbak Soraya melihatnya. Tak lama, Mbak Soraya keluar dan bertanya pada seorang perawat. Aku memilih mengekor di belakangnya. Bagaimana keadaan adik saya, Mbak? Tanya Mbak Soraya. Coba tanya ke dokter Fanya saja, Bu. Jawab perawat itu sambil menunjuk ke dokter wanita yang tadi memeriksa Zia. Mbak, panggilku. Mbak Soraya hanya mendelik saja. Ia tak menggubris panggilanku. Aku tahu ia akan bersikap seperti ini jika sedang kesal dan marah padaku. Mbak Soraya berjalan menghampiri dokter Fanya, lalu menanyakan kondisi Zia. Adik ibu tidak apa-apa. Tak ada luka luar yang serius. Hanya saja, nanti tolong diperhatikan jika pasien memiliki keluhan seperti pusing, mual, muntah, atau tiba-tiba pingsan. Tolong segera bawa ke rumah sakit dan minta di CT scan. Saya khawatir ada pendarahan di otak atau retak pada tengkorak kepalanya. Jelas dokter wanita itu. Mbak Soraya mengangguk, tanda bahwa ia mengerti apa yang dijelaskan oleh sang dokter. Aku menghela nafas sebentar. Aku yakin sebentar lagi kemarahannya akan segera keluar. Rangga, ikut Mbak keluar. Kita bicara sebentar, ditanya. Aku kembali menghela nafas, menggaruk kepalaku yang terasa gatal. Kelihatannya Mbak Soraya akan menumpahkan kekesalan padaku. Apa yang kau lakukan di sana hingga Zia bisa sampai terpeleset di jurang itu? Ia langsung menodongku dengan pertanyaan begitu kami berdua berada di depan klinik ini. Mata Mbak Soraya masih mendelik tajam padaku. Aku menelan salivaku, mencoba memberi penjelasan padanya. Tak perlu mencari alasan. Bagaimanapun, kau yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini. Setelah mengatakan kalimat tuduhan itu, Mbak Soraya lalu berbalik arah, meninggalkanku, kembali masuk ke dalam klinik. Aku kembali mengekor di belakangnya, mengikuti Mbak Soraya yang melangkah ke tempat di mana Zia berada. Papa memilih untuk keluar dari klinik, duduk mengobrol dengan Pak Arsyad. Setelah memarahiku tadi, ia belum masuk lagi ke dalam klinik. Mbak Soraya memijat punggung tangan Zia. Tak berselang lama, kulihat Zia pun membuka matanya. Ah, syukurlah. Akhirnya ia sadar, bisiku dalam hati. Bersambung.